Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Masrukah, calon guru Panggara dari SDN Negeri 2 Teluk Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah. Beliau adalah Ibu Wici Tumina SPD dari sekolah SDN Negeri 1 Teluk Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana hari ini kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sedang gitu Pak Ibu ya. Ibu, mohon maaf saya ini mau sedikit meluangkan waktu Ibu untuk bercakap hari ini tentang kasus dilema etika. Untuk tugas saya yaitu demonstrasi konseptual mutu 3 tidak 1. Mohon maaf Ibu, kali ini kita akan bercakap tentang kasus yang beliau Ibu Wici alami di sekolahan, yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Ya Bu ya, kedisiplinan siswa yang sulit diterapkan di sekolah ini Bu ya, karena budaya lingkungan dari orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar karena orang tua itu sering meninggalkan anaknya untuk mencari uang Ibu ya, seperti di TPI situ atau menjadi seorang pedagang seperti itu Bu ya. Sehingga kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua yang membuat anak ini sulit untuk disiplin, seperti dia sering tidak memakai seragam yang lengkap seperti topi, juga kadang ketinggalan Ibu ya, sabuk, sepatu gitu ya. Iya, sering sekali. Di sisi lain, beliau ingin menegakkan kedisiplinan yang ada di sekolah ini, yaitu SDN Negeri 1 Teluk Tunggal. Namun di sisi lain ada juga rasa kasih sayang dan ada kurangnya kasih sayang dari orang tua. Gitu ya. Ya itu kadang ya ada. Ya seperti itu kan termasuk kasus yang kita mesti kita alami gitu ya. Selama ini Ibu Tumina ini memberikan kepala sekolah yang sangat hebat Bapak Ibu guru. Untuk percakapan hari ini saya akan berbicara tentang kasus disiplin yang ada di sekolah Ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu selaku sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SD Ibu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai yang diketuakan atau yang sebagai pimpinan dari SD Teluk Tunggal. Saya dalam Isni ya tadi yang disampaikan beberapa kasus mungkin sering terjadi ya. Nah, berdasarkan kasus tersebut mungkin terjadi dilema etika atau istilahnya ya dengan adanya yang perlu ditandai ya. Yang perlu ditandai adanya pilihan-pilihan yang sama-sama benar. Ya, mungkin tidak ada tunjukkan atau tunjukkan moral atau dalam kasus ini yang tidak ada pelanggaran hukum, istilahnya ya, yang terjadi ya, pokoknya pelanggaran yang sifatnya itu ringan, tidak termasuk ya melanggar yang besar ya, yang berat, sehingga sulit untuk diidentifikasi mana yang kasus yang menjadi dilema atau yang istilahnya rujukan moral itu, sehingga perlu dilihat adanya atau tipe kasus atau pilihan yang muncul. Berarti tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi ya? Tidak, sebabnya ya ringan lah. Ya. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk mengambil keputusan itu kita musyawarahkan dulu dengan Bapak Ibu guru atau dengan mungkin kalau memang perlu ya dengan komite kita musyawarahkan bagaimana baiknya untuk mengambil keputusan tersebut dalam kasus-kasus yang kiranya timbul di sekolah. Kita harus musyawarahkan musyawarah sekolah.
dan mempertimbangkan Oke. untuk memutuskan suatu Memutuskan sesuatunya dengan baik. Jadi jangan sampai ada sedikit miskomunikasi Nggih. gitu. terjadi nanti kalau orang tua dengan guru ada saling apa ya miskomunikasi. Jadi kita saling menghargai, kita musyawarahkan dulu dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu nanti lakukan di sekolah? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ya langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan yaitu musyawarah itu dengan para guru, selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah ya, yang sudah kita rapatkan dulu dengan guru-guru, dewan guru, kemudian kita lanjutkan ke komite sekolah kalau memang perlu gitu ya. Mungkin kalau meskipun ini kedisiplinan seperti ini mungkin tidak ada pelanggaran hukum berarti ya termasuk ringan gitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adanya dilema itu yang perlu adanya komunikasi. Perlu adanya komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, selain itu dengan orang tua atau komite. Berarti ada komunikasi antara guru, wali murid, dan kemudian komite sekolah. Kemudian Ibu, tantangan yang Ibu Tuminah ini rasakan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Itu saya ya kalau tantangannya ya ada kurangnya ketegasan jika dalam dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, itu yang kadang ya rasa kasihan dan sebagainya. Ya kita namanya manusia tetap ada rasa kemanusiaan, kasih sayang. Namanya kita mendidik anak kan tidak hanya memberikan pelajaran tapi mendidik supaya anak itu menjadi bagus. Iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu Bu ya, tertentu dalam dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu lakukan nanti dalam membuat sebentuk tata kelola seperti jadwal seperti itu? Kalau untuk kasus-kasus yang muncul seperti yang seketika ya, itu tidak ada jadwalnya. Kita selesaikan langsung ya di tempat. Kalau bisa ya segera diselesaikan. Tidak ada jadwal tertentu ya. Tapi kalau mungkin ada kasus yang lebih besar atau berat, itu bisa kita selesaikan berapa atau bisa dijadwalkan. Itu yang biasanya itu. Kalau ada kasus-kasus kecil ya langsung segera diselesaikan, tidak ada jadwal tersebut. Berarti tidak ada jadwal dalam khusus dalam penanganan masalah ini gitu. Karena ini termasuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait karena prinsip pelanggaran ringan. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema itu? Ya ada, itu ya terutama dari Bapak Ibu guru atau wali kelasnya, mungkin dari Bapak Ibu dari guru agama, bisa dari guru olahraga yang ditunjuk ya, atau bisa dari kan tiap kelas itu ada namanya ya guru BP ya, itu langsung dari gurunya sendiri. Oke, terus bekerjasama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Berarti para guru selama ini ya dalam membantu dari pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Kemudian Ibu, ini pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua tadi percakapan yang Ibu nanti tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dalam pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus-kasusnya dilema etika atau moral ya, itu sangat bermanfaat sekali bagi sekolah, terutama dalam pemberdayaan lingkungan
sekolah nih, daya lingkungan yang sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi itu yang dapat kami petik. Tidak dapat menyelesaikan segala masalah tanpa ada masalah yang lebih besar atau mendalam. Semua masalah dapat diselesaikan dengan Baik. Terima kasih Ibu Oke, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas di masa kontekstual pendidikan D1 kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.